Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Senang sekali jika malam ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa sekalipun masih secara online. Kiranya hati kita tiap jemaat terus diberi semangat dan sukacita dalam menyembah Tuhan, belajar berfirman Allah, dan saling mendoakan. Dan hati kita terus dibaharui oleh Roh Kudus supaya kita makin mengalami berkat-berkat Allah yang tak terduga sebagai murid Kristus yang belajar setia. Untuk itu, kami yang ada di sini mengajak jemaat sekalian yang ada di rumah menyiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan bagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jemaat sekalian, sebagai respon syukur kita atas kasih setia Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita, memelihara dan menyertai kita, mari kita nyanyikan pujian Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau beri kesempatan kami saat ini untuk datang kepadamu, untuk kami melakukan ibadah kami saat ini. Tuhan, kami ucap syukur walaupun secara online kami tetap bersekutu kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami ini. Berkati setiap kami yang ada di rumah Bapa yang mengikuti ibadah ini. Berikan kesehatan senantiasa, berkati kami juga yang senantiasa untuk melayani jemaat-jemaat-Mu di rumah. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oh ya, Ma dan juga JJ, bagaimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan dalam masa pandemi yang sulit ini? Kalau aku sih memahami kebaikan Tuhan ketika saya masih bisa belajar sekalipun masih online dan Papa masih bisa bekerja sehingga kami tercukupi kebutuhannya. Iya sih, kalau saya masih bisa diberi tubuh yang sehat bersama keluarga dan Papa Mama masih bisa bekerja, itu juga kebaikan Tuhan. Banyak hal kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saat kita sakit pun atau dalam kesulitan karena pandemi ini, Tuhan tidak pernah berubah kebaikannya. Karena kita harus ingat bahwa kebaikan Tuhan terbesar adalah karena jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oh, benar juga ya, Ma. Untuk itu, mari kita ajak jemaat sekalian yang ada di rumah. Kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, mari saatnya kita ajak jemaat yang ada di rumah untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Allah. Kristus yang menuntun kita melalui firman Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi murid-muridnya yang makin mengasihinya sekalipun di masa sulit pandemi ini. Sebagai murid Kristus, kiranya melalui pengajarannya kita makin kenal dan makin bisa mengalami berkat-berkat-Nya yang tak terduga. Untuk itu menjadi doa kita. Mari nyanyikan pujian Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku.
Yesus Tuhanku. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya hati kita dan kerinduan hasrat kita terus antusias bagaimana kita tetap masih bisa bersekutu dengan Allah dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman sekalipun jarak kita terpisah di rumah kita masing-masing. Namun Roh Allah menyatukan hati kita dan hasrat kerinduan kita, dan kita menanggapi panggilannya untuk terus sebagai murid-murid Kristus di masa pandemi ini, untuk terus kita bersama-sama bertumbuh. Saudara, di dalam bagian kebenaran firman Allah yang hari ini kita akan pelajari dan beberapa minggu ke depan, mari kita akan belajar bagaimana seri khotbah Yesus di bukit di masa pandemi ini kita boleh bersama-sama belajar. Saudara, tema kita hari ini adalah bahagia yang miskin di hadapan Allah. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, sapa kami dengan firman-Mu. Tumbuhkan hidup kami sebagai murid Kristus yang sejati. Supaya di masa pandemi ini kami sadar akan panggilan-Mu untuk bertumbuh di dalam karakteristik yang benar-benar memiliki jati diri sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Ada anugerah Allah di masa pandemi untuk kami makin mengerti, untuk makin bisa banyak belajar, mengenal kebenaran-Mu, menghidupinya bersama-sama. Roh Kudus, bantu hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu untuk bersama-sama belajar, merenungkan, dan bersama-sama melakukannya. Terpuji Engkau yang akan berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita melihat khotbah Yesus di bukit ini. Nah, saudara, di dalam 8 karakteristik yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi hari ini kita akan belajar satu bagian tema, yaitu bahagia yang miskin di hadapan Allah, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayat 1 dan 2 dan kemudian semua jemaat membaca ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya bersama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Saudara, ketika kita belajar tentang khotbah Yesus atau pengajaran Yesus kepada murid-muridnya di atas bukit, kita boleh menemukan berkat Allah yang tak terduga, yang kadang sudah diabaikan oleh begitu banyak orang yang mengaku diri Kristen atau mengaku diri orang yang setia ke gereja. Nah, saudara, kita rindu menemukan berkat-berkat Allah yang tak terduga ini. Bahkan ketika masa pandemi ini, Tuhan mengizinkan kita untuk kembali melihat jati diri kita sebagai seorang murid Kristus. Nah, saudara, apa pentingnya kita belajar tentang khotbah Yesus di bukit? Saudara, yang pertama, ini merupakan satu penegasan bagaimana sebuah apologet atau bagi pembelaan iman bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Matius ingin menegaskan kepada semua para pembaca, baik yang pada saat itu sampai sekarang gereja sekarang zaman ini, bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang punya kuasa di dalam pengajarannya. Sehingga kalau kita boleh mendengar pengajaran Yesus berbeda dengan rabi-rabi yang lain. Mengapa? Karena memang Yesus punya otoritas ilahi di dalam pengajarannya. Yang kedua, saudara, ini adalah campur tangan Allah di dalam pimpinan Roh Kudus oleh bapak-bapak gereja pada saat itu. Ketika Matius ditempatkan di dalam perjanjian baru dan Injil yang pertama ini tidak secara kebetulan. Kenapa? Untuk menekankan bahwa hidup orang percaya bukan hanya dibangun berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan dasar-dasar iman dalam pengetahuan saja. Namun bagaimana doktrin pengajaran itu, tapi kita juga punya jiwa
punya karakter sejati sebagai murid Kristus yang sejati. Ini penting saudara. Dan yang ketiga, bahwa isi khotbah ini saudara diingatkan bahwa semua rangkaian isi khotbah itu diakhiri dengan sebuah peringatan serius dari Yesus. Dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, artinya bahwa sungguh Tuhan membutuhkan respon daripada murid-murid yang mendengar dan gereja saat ini untuk serius mendengar pengajaran Yesus, mendengar perkataan-perkataanku, ajaranku. Untuk apa? Untuk percaya dan untuk melakukannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengajaran Yesus itu seperti mercusuar. Saudara, kalau kita berada di tepi pantai dan setiap kapal membutuhkan mercusuar, untuk apa? Untuk menentukan arah, bagaimana tanda yang jelas supaya kapal itu bisa berjalan tepat seperti arah yang sudah ditentukan. Nah, saudara, kebenaran pengajaran Yesus ini seperti mercusuar di tengah kegelapan dunia ini. Bagaimana anak-anak Tuhan di masa pandemi ini kembali diingatkan bahwa kita harus punya karakteristik yang berbeda dengan dunia ini. Kita jika meninggalkan ajaran ini, jika kita tidak serius mendengar dan sungguh-sungguh belajar pengajaran Yesus, berarti kita, fungsi mercusuar kita tidak lagi bercahaya. Dan itu sangat berbahaya. Berarti kegelapan yang menguasai kita. Pentingnya pengajaran Yesus, karena itu adalah mercusuar dalam hidup kita untuk menerangi kegelapan dunia ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar tentang kata berbahagialah, diberkatilah. Saudara, di dalam bahasa teks aslinya, Makario ini diberkatilah, berbahagialah. Saudara, ini tentang kepuasan, ini tentang kenikmatan hidup yang sejati, yang dikatakan seorang teolog yang sangat terkenal, yang menulis beberapa buku. Ya, saudara, dikatakan Lewis mengatakan bahwa ini adalah kepuasan, kenikmatan hidup yang sejati. Saudara, konsep berkat sejati berbeda dengan apa yang dimiliki di dalam iman kekristenan. Konsep kekristenan adalah konsep berkat sejati yang berbeda dengan dunia ini, yang tidak memahami bagaimana menerima kebahagiaan sejati. Kenapa? Karena orang Kristen bukan melakukan sesuatu untuk diberkati, tetapi orang Kristen adalah orang yang sudah diberkati, dan bukan seperti yang dipahami oleh dunia, yaitu berkat secara eksternal saja. Tapi justru orang Kristen memahami bahwa berkat itu adalah berkat yang dimulai dari internal, dimulai dari nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Kristus, dan kemudian berkat-berkat yang lain eksternal itu mengikutinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan atau berkat yang Yesus ajarkan adalah kebenaran kekal dan penuh kepastian. Sekali lagi, kebahagiaan atau berkat Yesus yang Yesus ajarkan adalah kebenaran kekal dan penuh kepastian. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran yang pasti, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita yang abadi. Dan inilah nilai kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Kristus, jadi berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, pengajaran Yesus di dalam 8 kata bahagia yang ada di bukit ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Itu menjadi satu korelasi yang saling terkait, yang saling melengkapi. Sama seperti buah Roh Kudus tidak terpisah-pisah, kasih sukacita tidak terpisah, itu satu kesatuan, satu buah dengan 8 rasa. Demikian juga karakteristik hidup orang percaya di dalam pengajaran bahagia ini adalah satu kesatuan. Saudara menjadi miskin di hadapan Allah berarti bagaimana saya dan saudara memandang nilai diri kita di hadapan Allah. Ini penting. Jadi miskin di hadapan Allah adalah cara pandang, mindset, bagaimana kita memandang diri, bagaimana kita punya nilai diri di hadapan Allah. Dan ini pasti akan bertentangan dengan konsep bagaimana jati diri yang dipahami oleh dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berarti
miskin di hadapan Allah ini adalah satu kesadaran. Saya sadar akan hilangnya rasa kebanggaan diri. Saya sadar rasa keyakinan diri dan rasa kebergantungan pada diri secara total. Artinya apa saudara? Kita adalah orang-orang yang merasa hilang dengan kebanggaan diri, keyakinan diri, dan kebergantungan pada diri sendiri secara total. Artinya apa? Berpusat kepada sentral fokusnya adalah kekuatan diri kita sendiri. Nah saudara, miskin di hadapan Allah itu berarti saya sadar bahwa hilangnya kebanggaan diri itu. Nah saudara, itu berarti satu kesadaran bahwa di hadapan Allah saya tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Saya tidak ada apapun yang bisa dapat saya lakukan dari diri saya sendiri yang membuat saya atau saudara layak berdiri di hadapannya. Saudara, Alkitab sering kali menunjukkan bahwa di luar Tuhan, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Paulus mengatakan untuk melakukan ini dan itu di dalam pergerakan seluruh aspek hidup kita, kita sangat bergantung kepada Allah. Nah saudara, berarti ini juga yang selanjutnya berbicara tentang seseorang yang sadar di hadapan Allah. Bahwa saya dan saudara dapat melihat, dapat menemukan bahwa diri kita, diri saudara dan saya, tidak ada apa-apanya sama sekali. Kita nothing di hadapan Allah. Inilah miskin di hadapan Allah. Jadi saudara, kita sadar tidak ada apa-apanya sama sekali ketika saya berada di hadapan Allah. Ini satu kemiskinan rohani, kesadaran bahwa bukan diri kita yang menjadi pusat hidup, tapi Allah di dalam segala sentral kehidupan kita, dan kita sangat bergantung dengan Dia. Saudara, ini adalah kesadaran saudara dan saya tentang kemiskinan jiwa kita, kemiskinan rohani kita yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Saudara, apa yang kita bisa terapkan dengan pengajaran Yesus tentang miskin di hadapan Allah ini? Saudara, yang pertama, saudara dan saya tidak merasa terikat dengan kekayaan duniawi. Saudara, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Tidak, Yesus tidak pernah mengajarkan kita tidak boleh kaya. Tetapi kita harus waspada terhadap kekayaan. Kita harus waspada terhadap saudara? Ketamakan. Kita harus waspada bahwa kekayaan itu bisa menjerumuskan kita di dalam kesombongan. Dan penerapan miskin di hadapan Allah ini, kita tidak merasa terikat dengan kekayaan duniawi untuk disombongkan. Kita tidak sombong dari apapun tentang diri kita, baik harta materi, tentang rupa kecantikan atau ketampilan kita, atau kegagahan kita, seperti idealnya tubuh kita, atau kelebihan tentang kepandaian kita, skill kita, talenta kita. Saudara, sungguh kita adalah orang-orang yang tidak membanggakan diri kita sendiri. Saudara, yang kedua, sekalipun kita punya materi atau sekalipun kita adalah orang-orang kaya, karena Alkitab juga menunjukkan ada beberapa banyak orang-orang kaya yang dipakai oleh Tuhan. Nah, tapi saudara, sekalipun kita punya materi atau kekayaan atau apapun yang sepertinya kita ini pantas untuk membanggakan diri atau pantas untuk dibanggakan kepada orang lain, namun saudara, kita tetap punya kerendahan hati. Kita punya humble, kita punya jiwa yang sadar, punya kerendahan hati di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan sadar akan miskin rohaninya jiwa kita di hadapannya. Sehingga saudara, kita bisa bersikap rendah hati, baik di mata kita sendiri, dan kita adalah orang-orang yang bersikap sederhana, berpihak kepada orang lain yang lemah, yang miskin, baik secara rohani maupun secara fisiknya, secara materinya, secara jasmani. Kita adalah orang-orang yang berpihak. Alkitab Perjanjian Lama banyak menunjukkan bagaimana orang-orang yang rendah hati, yang memperhatikan orang miskin, yang memperhatikan orang lemah, Allah berpihak. Bahkan Allah juga berpihak kepada orang-orang yang menolong, yang berempati, dan juga Allah berpihak kepada orang-orang miskin. Tapi betapa Allah merendahkan orang-orang yang begitu sangat sombong, yang sungguh berpegang dan membanggakan kekayaannya, kekuatannya, kekuasaannya. Saudara, karena segala sesuatu akan lenyap, karena itu adalah milik Allah. Saudara, sehingga hal ini jangan merasa diri kita cukup
dan kita tidak membutuhkan Allah dalam hidup kita. Perhatikan saudara, ini penekanan yang penting. Jangan merasa diri cukup dengan diri kita dan kita tidak membutuhkan Allah dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh meresponi ketika ingat apa yang dikatakan oleh Yesus setelah naik ke surga dan dia menjadi kepala gereja. Saudara, Yesus menegur jemaat yang ada di Laodikia, Wahyu 3 ayat yang ke-17. Kenapa? Karena mereka merasa kaya, mereka merasa tak kekurangan apa-apa di hadapan Allah. Padahal Yesus mengatakan sebagai kepala gereja menilai mereka, betapa miskinnya mereka, betapa telanjangnya mereka, betapa hinanya mereka di hadapan Allah. Dan mereka diminta untuk segera bertobat, sadar, dan sungguh menyadari setiap kemiskinannya, setiap ketelanjangannya, supaya mereka hidup benar-benar di dalam kesadaran miskin di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki kerajaan Allah. Orang yang diberkati, yang berbahagia, yang punya kepuasan sejati adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang nothing, orang yang sadar, tanpa Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah anugerah bagi orang yang sadar siapa dirinya yang miskin di hadapan Allah, yang secara rohani di dalam segala hal apapun kita tidak mengandalkan kebaikan, kita tidak mengandalkan kesalehan, kita tidak mengandalkan pelayanan kita tidak mengandalkan semua jasa kebaikan kita atau segala apa yang menjadi hal yang kita lakukan kepada orang lain, dan sepertinya kita juga lakukan di hadapan Allah. Menjadi orang-orang yang berkata, saya pantas menerima keselamatan, saya pantas masuk ke dalam kerajaan Allah, saya pantas untuk dibenarkan karena perbuatan-perbuatan saya. Now, orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki kerajaan Allah. Tapi justru orang yang memiliki kerajaan adalah sadar, saya hanya hidup dari anugerah. Dan kerajaan Allah ini adalah pemberian cuma-cuma. Karena saya orang berdosa yang tidak layak, yang tidak pantas. Tapi kami telah menerima anugerah dari jasa karya penebusan Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit dari kayu salib dan yang memberi kepada kita keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri perenungan ini dengan apa yang Yesus katakan. Saudara, di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saudara, di situ Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ada dua orang yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi berkata, dia dalam doanya dia mengangkat tangannya di hadapan Allah. Dikatakan, aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku melakukan kewajiban persepuluhan. Aku melayani Allah. Aku beribadah dalam sabatku. Aku tidak melanggar firman Allah. Aku tidak merampok. Aku tidak seperti para penjahat. Saudara, dan mereka, para orang Farisi, pemimpin agama berkata, aku pantas untuk dibenarkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi saudara, ada seorang yang datang di hadapan Allah, seorang pemungut cukai, seorang pendosa, seorang yang sangat dikatakan sampah masyarakat, yang dikatakan seorang yang sakit moralitas, orang yang dianggap tidak layak secara moral di dalam hukum-hukum Taurat atau di dalam hukum-hukum yang dipegang oleh orang-orang Yahudi di dalam Yudaisme. Dan pemungut cukai itu datang di hadapan Tuhan. Dia tidak berani menengadah, dia pukul dirinya. Dia sadar dirinya orang berdosa. Dia tidak berani menghadap kepada Allah. Dia tersungkur di hadapan Allah dan dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Kasihanilah aku orang yang berdosa. Di dalam dua penggambaran ini, kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah orang yang dibenarkan di hadapan Allah? Saudara, Yesus menjawab, orang yang dibenarkan oleh Allah adalah orang yang sadar dia miskin di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar dia tidak layak, dia tidak pantas, dia orang berdosa. Dia dipanggil untuk bertobat, dia dipanggil untuk kembali kepada Allah. Dia dipanggil untuk meresponi panggilan pertobatan itu dan menyesal akan dosa-dosanya dan meninggalkan dosa. Sementara orang Farisi pemimpin agama merasa diri benar, merasa diri pantas. Saudara, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang merasa diri pantas, benar dengan semua kewajiban-kewajiban agama kita? Tidak.
Kita melakukan semua bentuk kesalehan kita karena kita telah diselamatkan, dan itu adalah respon syukur kita. Itu adalah kasih kita kepada Allah. Itu adalah kesadaran bahwa saya miskin di hadapan Allah, telah menerima anugerah sehingga saya hidup dalam kesalehan, hidup dalam ibadah, hidup di dalam melakukan persepuluhan, persembahan, hidup melakukan pelayanan. Itu semua dilakukan karena saya telah menerima anugerah kerajaan Allah itu. Saudara, berbeda dengan orang-orang Farisi, merasa diri benar, merasa diri pantas. Berapa banyak orang di dunia ini yang mengandalkan kesalehannya untuk bisa masuk akses kerajaan Allah. Yesus berkata, yang miskin di hadapan Allah, yang empunya kerajaan Allah. Saudara, pemazmur menyadari ini. Daud seorang yang sangat sukses, seorang yang kaya, seorang raja yang punya kuasa. Bahkan kekuasaannya pada saat itu bukan hanya pada Israel saja. Bangsa-bangsa di sekitarnya tunduk, takut, gentar. Tapi ketika dia berhadapan di hadapan Allah, dia berkata, Tuhan, betapa miskin dan sengsaranya diriku di hadapan Allah. Belas kasihanilah aku, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Saudara, biarlah hidup kita seperti pemazmur, menyadari miskin dan sengsaranya diri kita tanpa anugerah Allah, tanpa belas kasihannya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Apakah kesadaran ini ada pada kita? Mari kita tunduk kepala. Biarlah kekayaan berkat rohani di masa pandemi ini menjadi kekayaan yang tak terduga. Kita adalah orang-orang yang diyakinkan, orang yang telah diberkati. Orang yang menerima kebahagiaan, yaitu apa saudara? Kepuasan hidup yang sejati, sukacita yang sejati. Bukan di dalam kesombongan dan arogansi kita, tapi di dalam kesadaran diri yang tersungkur di hadapan Allah. Belas kasihani aku orang berdosa, dan aku hidup karena anugerah-Mu. Segala sesuatu yang kumiliki, yang bisa kulakukan, yang bisa kuperbuat, ini semua karena adalah anugerah Allah yang besar. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menyapa kami. Engkau memberikan berkat yang tak terduga di dalam khotbah-Mu di atas bukit. Dan Engkau kiranya memberikan jati diri, karakter kami untuk sungguh sadar siapa diri kami yang miskin di hadapan-Mu. Hidupkan kebenaran ini supaya kami sadar bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwa kami butuh anugerah-Mu. Dan keselamatan kami, kerajaan Allah itu diberikan karena anugerah yang besar. Karena kami sadar orang miskin yang telah menerima anugerah penebusan di dalam Kristus Yesus saja. Kiranya tumbuhkan nilai karakter ini. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari arogansi. Jika kami kurang peduli kepada orang yang lemah, orang yang miskin secara rohani atau secara materi, ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan berikan anugerah kepedulian itu, kasih yang besar itu. Seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Demi Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Amin. Kita bersyukur firman Allah malam ini menolong kita di masa pandemi tidak terhalang makin bertumbuh sebagai murid Kristus yang makin dewasa. Sebelum kita masuk dalam doa-doa, kita mari siapkan hati. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau jadi murid Yesus. Mau dipenuhi kasih di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Dipenuhi kasih di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita memasuki doa syafaat. Yang pertama, mari kita bersyukur Kristus mengingatkan kita lewat pengajarannya, supaya kita bertumbuh dalam jati diri sebagai seorang muridnya. Kita punya karakter yang sejati sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan hati kita diberi kesadaran miskin di hadapan Allah. Dan kita butuh anugerah dan kasih-Nya. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Kami jemaat-Mu. Kami tiap-tiap keluarga, tiap pribadi. Kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau terus menumbuhkan jati diri kami sebagai seorang murid Kristus yang punya berkat-berkat rohani yang tak terduga. Berikan anugerah untuk kami sadar miskin di hadapan-Mu, supaya kami sungguh menghargai anugerah dan kasih-Mu, dan kami sungguh menjadi orang-orang Kristen yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga karakter hidup kami tidak serupa dengan dunia yang penuh dengan kesombongan dan arogansi, tapi kami hidup dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih, dan juga kami mengasihi orang-orang yang lemah, yang miskin di hadapan Allah seperti kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, sebagai pokok doa yang kedua di dalam syafaat kita, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Situasi pandemik, berbagai pergumulan bencana alam di negeri kita. Kiranya pemerintah dipakai dalam hikmat. Gereja-gereja yang terlibat menyatakan kasih, termasuk gereja kita Elion yang di dalam beberapa minggu ini menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Tuhan beranugerah bagi bangsa kita di dalam politik, ekonomi tetap bisa berjalan, dan khususnya kesembuhan pasien COVID yang di dalamnya bangsa kita makin mengalami peningkatan yang hebat. Mari kita berdoa kiranya percepatan vaksin 19 ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau beranugerah, berkemurahan, supaya di masa pandemi ini Tuhan berbelas kasihan. Berbagai-bagai bencana yang dialami saudara-saudara kami, khususnya yang di Mamuju, korban jiwa yang begitu banyak. Saudara-saudara kami masih berada di dalam pengungsian akibat setiap gempa, akibat banjir, akibat tanah longsor, akibat hujan ekstrim, dan berbagai situasi yang sulit. Tuhan berbelas kasihan. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk bangsa kami, dan kami juga berdoa pemerintah diberi hikmat bijaksana untuk dengan cepat menanggapi dan mengatasi, khususnya juga gereja-gereja dan juga Elion dilibatkan Tuhan untuk menyatakan kasih surgawi di dalam meringankan setiap penderitaan saudara-saudara kami, sehingga kami bisa menyatakan kasih Bapa lewat pemberian kasih dengan apa yang kami bisa lakukan di dalam doa, di dalam daya, bahkan juga di dalam harta kami. Berkati situasi politik, keamanan, dan juga situasi kondisi daripada ekonomi bangsa kami tetap bisa berjalan oleh kemurahan Tuhan. Demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pokok doa kita yang terakhir, mari sebagai murid Kristus, sebagai keluarga kerajaan Allah, di masa pandemi ini kita tidak lalai untuk makin tumbuh sebagai murid Kristus yang setia di dalam saling mendoakan, saling peduli. Kalau kita sungguh dipedulikan Allah dalam belas kasihannya, mari kita peduli kepada saudara-saudara kita. Kita doakan pergumulan saudara-saudara kita dalam situasi pekerjaan ekonomi yang sulit, kesehatan mereka, pergumulan keluarga, pergumulan daripada anak-anak dan masa depan anak-anak kita, dan juga pergumulan spiritualitas hidup rohani yang merasa kering rohani. Mari kita doakan, dan Tuhan sungguh berbelas kasihan. Sebut nama saudara-saudara kita seiman. Tiap-tiap keluarga bisa saling mendoakan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua doa-doa kita, bahkan mengerjakan melampaui apa yang kita harapkan, doakan, dan pikirkan. Amin. Demikian seluruh rangkaian persekutuan doa kita telah usai. Kiranya penyembahan, firman, dan doa-doa kita menjadi berkat dan kekuatan sebagai murid-muridnya. Kita akan bertemu kembali dalam persekutuan doa Rabu depan secara online.
salam menjadi murid Kristus yang berbahagia. Amin.